Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Kisah ini nyata, namun kami akan menjaga kerahasiaan identitas orang-orang yang terlibat demi menghormati privasi mereka. Cerita ini berkisah tentang perjuangan seseorang yang menghadapi cobaan hidup yang sangat berat. Namun, dengan kekuatan iman dan keteguhan hati, ia mampu bangkit dan menemukan jalan keluar. Semoga kisah ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk terus bertahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yuk, simak kisah selengkapnya. Pilihanku, pilihanmu. Ketika cinta tak lagi cukup, dan pilihan yang salah mengubah segalanya. Pertemuan di dunia maya. Kiki membuka aplikasi media sosialnya dengan sedikit rasa bosan. Sudah beberapa bulan terakhir, hidupnya terasa datar. Kuliah yang tak kunjung selesai, pekerjaan freelance yang tidak menentu, dan perasaan kesepian yang semakin menghantui. Di tengah kebingungannya, Kiki mulai mengikuti beberapa akun yang menarik minatnya, termasuk akun milik seorang pria bernama Saiful. Saiful adalah seorang tentara muda yang aktif di media sosial, berbagi foto-foto aktivitas kesehariannya, terutama tentang pekerjaan dan hobinya di luar tugas militer. Kiki merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Saiful bukan hanya tampan, tetapi juga terlihat tegas dan penuh pengabdian. Berbeda dengan pria-pria lain yang pernah Kiki kenal, Saiful tampak memiliki kehidupan yang teratur dan penuh tanggung jawab. Suatu hari, setelah beberapa kali mengamati postingan Saiful, Kiki memberanikan diri untuk mengirim pesan pribadi. Mereka mulai berbicara, saling bertukar cerita tentang hidup masing-masing, hingga akhirnya hubungan mereka berlanjut ke percakapan lebih pribadi. Ternyata, meskipun Saiful adalah seorang tentara yang keras dan disiplin, ia juga seorang pria yang penuh perhatian, empatik, dan pendengar yang baik. Percakapan mereka semakin intens dari hari ke hari. Kiki merasa nyaman berbicara dengan Saiful, merasa seolah-olah ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Sementara itu, Saiful pun merasakan kenyamanan yang sama. Di tengah kerasnya kehidupan militer yang penuh aturan dan tekanan, Kiki hadir sebagai penyeimbang. Ada kehangatan dalam kata-kata Kiki yang tak bisa didapatkan di tempat lain. Bulan-bulan berlalu, dan perasaan mereka semakin dalam. Meskipun hubungan mereka hanya berlangsung di dunia maya, kedekatan yang terjalin terasa nyata. Pada suatu malam, Saiful mengajak Kiki untuk bertemu secara langsung. Rasa ragu muncul di hati Kiki. Ia tidak tahu apakah pertemuan ini akan seindah percakapan mereka atau justru mengubah segalanya. Namun, rasa penasaran dan perasaan yang semakin besar membuat Kiki akhirnya setuju. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe yang tenang. Kiki merasa gugup, namun begitu bertemu dengan Saiful, ia langsung merasa tenang. Pria itu tidak jauh berbeda dengan yang ia bayangkan. Saiful tersenyum ramah, dan pertemuan mereka berjalan dengan lancar. Percakapan yang sebelumnya hanya melalui layar kini terasa lebih hidup. Jadi, ini yang kamu maksudkan dengan kenyamanan? Tanya Saiful sambil tersenyum. Kiki hanya tertawa kecil, merasa sedikit canggung, tetapi dalam hati, ia merasakan sesuatu yang besar sedang berkembang. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan, pekerjaan, hingga mimpi mereka di masa depan. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Mereka sepakat untuk bertemu lagi. Setelah beberapa kali pertemuan, hubungan mereka pun mulai semakin serius. Kiki merasa tak ada alasan untuk tidak mempercayai Saiful. Pria ini bukan hanya seorang tentara yang tangguh,
tapi juga seseorang yang mampu menunjukkan kelembutan dan perhatian yang jarang ia temui di pria lain. Di saat yang tepat, Saiful melamar Kiki. Tanpa ragu, Kiki menerima. Perasaan cintanya terhadap Saiful sudah begitu dalam, dan ia merasa Saiful adalah orang yang tepat untuk menjalani hidup bersama. Mereka merencanakan pernikahan sederhana, jauh dari sorotan media, mengingat profesi Saiful yang membuat mereka harus lebih hati-hati dalam menjaga privasi. Pernikahan mereka berlangsung dengan penuh kebahagiaan. Meskipun ada beberapa keraguan dari pihak keluarga, terutama ibu dan adik ipar Saiful, mereka akhirnya menerima Kiki sebagai bagian dari keluarga besar Saiful. Namun, keraguan itu tak menghilang begitu saja. Kiki merasa canggung dengan pandangan mertua dan adik ipar yang terlihat agak kurang nyaman. Mereka seolah menilai Kiki hanya dari penampilan fisiknya yang tombau dan latar belakang kehidupannya yang jauh dari dunia militer. Kiki mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan berfokus pada kehidupannya dengan Saiful. Namun, ketegangan mulai terasa ketika mereka mulai menyentuh isu yang lebih sensitif. Kehidupan mereka yang baru saja dimulai terasa sempurna, namun ada bayang-bayang kecurigaan yang mulai menghantui pernikahan mereka. Semua itu bermula ketika Saiful harus kembali ke tugasnya, meninggalkan Kiki yang mulai merasakan ada yang tidak beres dalam hubungan mereka dengan keluarga besar Saiful. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Akankah konflik ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka yang masih sangat muda? Pernikahan Kiki dan Saiful baru berusia beberapa bulan, namun konflik kecil mulai muncul di antara mereka. Kiki merasa kehidupan rumah tangga mereka berjalan lancar, meskipun terkadang kesibukan Saiful sebagai tentara membuatnya jarang berada di rumah. Kiki mencoba mengerti dan mendukung pekerjaan suaminya, tetapi di balik itu, ada kecemasan yang mulai tumbuh. Salah satu kekhawatiran terbesar Kiki adalah sikap ibu dan adik ipar Saiful. Mereka selalu terlihat tidak sepenuhnya menerima dirinya. Ibunya, yang sejak awal meragukan latar belakang Kiki, seringkali memberikan komentar yang menusuk hati. Sementara itu, adik ipar Saiful, Arini, tampak lebih sering memperlihatkan ketidaksenangan terhadapnya. Kiki seringkali mendengar desas-desus dari teman-temannya bahwa Arini sering menceritakan hal-hal negatif tentang dirinya kepada ibu mereka. Kiki itu bukan tipe wanita yang pantas untuk Saiful, M.A. Lihat saja, dari cara berpakaiannya saja sudah kelihatan bukan dari keluarga baik-baik. Terlebih lagi, katanya dia dulu tombau, siapa tahu dia juga punya masa lalu yang kelam. Kata Arini suatu hari, ketika mereka sedang mengobrol di ruang tamu rumah Saiful. Kiki yang mendengar itu hanya diam. Ia berusaha untuk tidak menanggapi ucapan Arini, meskipun rasa sakit mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa sikap Arini didorong oleh kecemburuan, terutama karena Arini merasa posisi kakaknya dalam keluarga mulai tergeser oleh kehadiran Kiki. Namun, yang lebih membuat Kiki merasa tidak nyaman adalah sikap ibu Saiful yang tampak lebih memilih untuk mendukung Arini daripada dirinya. Mertua Kiki seringkali memberi komentar yang tidak menyenangkan, seperti, "Ye Kiki, kamu harus lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, jangan sampai membebani Saiful nanti." Atau, "Ye kamu harus lebih banyak belajar tentang kehidupan militer, biar lebih bisa mengerti apa yang dihadapi Saiful di lapangan." Kiki merasa seolah-olah dia selalu dipandang sebelah mata, dan apapun yang ia lakukan tampaknya tidak pernah cukup. Bahkan, saat Saiful harus pergi dinas keluar kota selama beberapa minggu, Kiki merasa benar-benar terabaikan. Ia seringkali menghabiskan waktu sendiri, sementara Saiful sibuk dengan tugasnya. Terkadang, Kiki bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik, atau apakah perasaan mereka selama ini hanya sekadar ilusi. Kecemasan itu semakin menjadi ketika suatu hari,
Kiki menemukan percakapan antara Arini dan Ibu Saiful yang cukup mengganggu. Mereka berbicara tentang masa lalu Kiki yang pernah dikenal sebagai gadis tombau dan juga tentang rumor bahwa Kiki tidak perawan saat menikah. Meskipun Kiki tidak bisa membuktikan apa yang mereka katakan, rumor itu cukup membuatnya merasa dihina. Kiki merasa sangat terpojok. Tiba-tiba ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak bisa dikendalikan, dan Saiful, suaminya, tak ada di sisinya. Pada malam itu, Kiki mencoba untuk berbicara dengan Saiful lewat telepon, meskipun ia tahu Saiful sedang sibuk. Ia menceritakan tentang perasaannya, ketegangan yang ia rasakan terhadap keluarganya, dan bagaimana sikap mereka semakin membuatnya merasa terasingkan. Saiful, aku merasa seperti orang luar di keluarga kamu. Mereka selalu melihatku dengan cara yang buruk, seolah-olah aku bukan bagian dari keluarga ini, kata Kiki, suaranya hampir pecah. Saiful yang mendengar itu hanya terdiam beberapa detik. Suasana hening sejenak. Kiki, aku minta maaf kalau kamu merasa seperti itu. Tapi kamu tahu, keluargaku memang tidak mudah menerima orang baru. Mereka mungkin perlu waktu untuk melihat sisi baikmu. Aku berjanji akan berbicara dengan mereka. Namun, dalam hati Kiki ada keraguan. Apakah kata-kata Saiful cukup untuk mengatasi masalah ini? Ataukah justru masalah ini semakin memburuk? Bagaimana jika Saiful lebih memilih untuk mendengarkan keluarganya daripada membela istrinya? Keputusan Saiful untuk berbicara dengan keluarganya ternyata tidak cukup efektif. Sebaliknya, hal itu justru memicu pertikaian lebih lanjut. Arini, yang merasa posisinya terancam, mulai memainkan peranannya dengan lebih intens. Ia berusaha menanamkan keraguan di pikiran ibu mereka, mengingatkan bahwa Kiki bukanlah tipe wanita yang bisa diandalkan, apalagi untuk seorang tentara yang memiliki tanggung jawab besar. Kiki merasa semakin terpojok. Suatu malam, setelah kembali dari kantor, ia mendapati Ibu Saiful sudah berada di rumah mereka. Ibu Saiful duduk dengan wajah serius di ruang tamu, sementara Saiful tampak kebingungan. Kiki, aku ingin kita bicara, kata Ibu Saiful dengan nada tegas. Kiki merasa hatinya berdebar-debar. Tentang apa, Bu? Ibu merasa kamu tidak cocok untuk Saiful. Kamu sudah tahu kan? Dia adalah seorang tentara yang harus memiliki istri yang mengerti segala tugas dan tanggung jawabnya. Kamu, Kiki, seperti belum siap untuk itu. Dan aku dengar dari Arini, kamu juga tidak perawan saat menikah, bukan? Bagaimana bisa seorang pria seperti Saiful menikahi wanita seperti kamu? Seketika, dunia Kiki terasa runtuh. Kata-kata Ibu Saiful begitu tajam, seolah-olah menghancurkan semua impian dan harapan yang ia bangun. Kiki merasa terhina, marah, dan kecewa, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang ibu katakan itu tidak benar, Bu. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun dari Saiful. Semua yang ada tentang aku, baik itu masa lalu ataupun hal lainnya, sudah aku ceritakan padanya, jawab Kiki dengan suara gemetar. Tapi Ibu Saiful tidak terpengaruh. Kamu tidak akan pernah bisa mengerti, Kiki. Jika Saiful tidak berpisah denganmu, kami akan sangat kecewa. Kami tidak ingin dia terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat. Malam itu, Kiki kembali merasakan kehampaan. Ia tahu, dalam hati Saiful, ada perasaan yang semakin terpecah. Saiful berada di tengah-tengah dua pilihan yang sangat sulit, memilih untuk tetap bersama Kiki atau mengikuti kehendak keluarganya yang semakin mendesak. Saiful terjaga larut malam, terbaring di ranjang dengan mata yang tak kunjung tertutup. Suasana di luar kamar sepi, namun di dalam hatinya, kebingungannya semakin mengguncang.
Ia memikirkan percakapan tadi malam antara ibunya dan Kiki. Perasaan terjepit di antara dua dunia yang berbeda, satu yang penuh harapan dan cinta dari Kiki, dan satu lagi yang penuh dengan ekspektasi dan tekanan dari keluarganya. Pernikahan mereka yang baru beberapa bulan terasa semakin berat. Ia tahu, Kiki adalah perempuan yang tulus, yang selalu mendukung dan mencintainya tanpa syarat. Namun, perasaan bersalah terus menggerogoti dirinya karena tidak bisa melindungi istrinya dari tekanan keluarganya. Ia ingin sekali menjaga Kiki, tetapi di sisi lain, keluarganya juga adalah bagian besar dari hidupnya, terutama ibunya yang selalu menjadi panutannya. Saiful pun memikirkan hal yang lebih mendalam. Benarkah Kiki tidak cocok untuknya? Benarkah masa lalu Kiki yang pernah dikenal sebagai gadis tombau dan isu bahwa ia tidak perawan saat menikah adalah alasan yang sah untuk memisahkan mereka? Saiful merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa melihat hal ini dengan lebih jelas sejak awal. Ia terlalu fokus pada perasaan dan kedekatan dengan Kiki tanpa benar-benar memahami beban yang akan datang dari pernikahan mereka. Pagi itu, Saiful memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Di tengah keraguan dan tekanan, ia merasa perlu mencari kejelasan. Saat sampai di rumah ibu, Saiful disambut dengan wajah serius ibu dan Arini yang duduk berhadap-hadapan di ruang tamu. "Ibu, aku perlu bicara," kata Saiful dengan suara yang cukup tegas. Ibunya memandangnya dengan pandangan penuh penantian. "Tentang apa, Nak?" "Aku tahu kalian berdua sangat khawatir tentang pernikahanku. Aku menghargai itu. Tapi aku juga ingin kalian menghargai pilihanku. Kiki adalah istriku, dan aku mencintainya. Aku tidak bisa hanya mengikuti kehendak kalian tanpa memikirkan perasaannya," jawab Saiful, berusaha untuk berbicara dengan hati-hati. Arini, yang duduk di samping ibu mereka, tidak tinggal diam. "Saiful, kamu terlalu terbawa perasaan. Lihatlah keadaan ini. Kiki itu tidak seperti wanita pada umumnya. Masa lalunya yang kelam dan sikapnya yang tomboy jelas menunjukkan bahwa dia bukan pasangan yang tepat untukmu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Saiful menahan napasnya. Ia tahu Arini selalu merasa tersaingi oleh kehadiran Kiki, tapi ia tidak menyangka kalau adiknya bisa mengungkit-ungkit hal-hal yang sangat pribadi. "Aku sudah cukup mendengar. Yang jelas, Kiki dan aku sudah saling memilih. Ini adalah hidup kami." Ibu Saiful menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Saiful, ibu hanya ingin kamu bahagia. Tapi bagaimana kamu bisa bahagia dengan wanita yang sepertinya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan militer? Bagaimana bisa seorang tentara seperti kamu membiarkan istri yang tidak siap untuk segala tanggung jawab ini?" Saiful merasa hatinya semakin tertekan. Perasaan cinta dan rasa hormat terhadap ibunya beradu dengan rasa tanggung jawab terhadap istrinya. Ia tahu, jika ia mengikuti kata-kata ibunya, ia akan kehilangan Kiki, perempuan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, jika ia tetap memilih Kiki, ia harus berhadapan dengan kecewa dan marahnya keluarganya yang telah memberinya begitu banyak tekanan. Pulang dari rumah ibunya, Saiful merasa semakin bingung. Ia berjalan masuk ke rumahnya dengan perasaan hampa, disambut oleh Kiki yang sedang duduk di ruang tamu. Wajah Kiki terlihat lelah dan penuh kecemasan. Sejak pertemuan tadi malam, Kiki bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Saiful. "Apa yang terjadi, sayang?" tanya Kiki lembut, mencoba membaca ekspresi suaminya. Saiful hanya terdiam beberapa detik, menatap wajah Kiki yang penuh dengan harapan dan rasa cinta. "Kiki, aku tidak tahu lagi. Aku merasa terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi,
aku ingin tetap bersama kamu, tapi di sisi lain, aku merasa keluarga kita, terutama ibu, tidak menerima hubungan kita. Kiki merasa hatinya seperti teriris. Ia tahu bahwa Saiful sedang berjuang, tetapi ia juga tahu bahwa jika Saiful tidak mampu membuat pilihan yang jelas, pernikahan mereka akan hancur. Saiful, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah mencoba untuk memahami keluargamu, aku sudah berusaha menerima mereka, meskipun aku sering diperlakukan seperti orang asing. Tetapi, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh kamu di sisiku, bukan hanya fisikmu, tetapi juga hatimu. Kalau kamu memutuskan untuk mendengarkan mereka lebih daripada aku, maka aku akan merasa sangat dikhianati. Saiful merasa berat di dadanya. Ia tidak pernah merasa sesulit ini. Kehidupan yang seharusnya penuh kebahagiaan dan harapan kini dipenuhi dengan ketegangan dan keraguan. Aku ingin kamu bahagia, Kiki. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan keluargaku begitu saja. Aku ingin kalian semua menerima satu sama lain, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Malam itu, mereka duduk berdua, saling berdiam diri dalam kesunyian yang penuh dengan ketegangan. Kiki memandang Saiful dengan mata penuh cinta, namun juga penuh kecewa. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Apakah mereka akan bisa mengatasi semua tekanan ini? Ataukah keputusan Saiful untuk mendengarkan ibunya akan mengakhiri pernikahan mereka yang baru saja dimulai? Kiki merasa hancur, tetapi ia juga merasa tidak bisa terus berada dalam hubungan yang seperti ini. Ia butuh kepastian. Namun, Saiful tampaknya masih terombang-ambing antara cinta untuk istrinya dan kewajibannya terhadap keluarga. Saat Saiful tertidur dengan perasaan yang penuh kebingungan, Kiki berbaring di sampingnya, tetapi pikirannya melayang jauh. Di satu sisi, ia sangat mencintai Saiful, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, Saiful tidak lagi menjadi orang yang ia kenal. Perasaan ini semakin kuat ketika Kiki mulai merasakan bahwa suaminya mulai lebih mendengarkan keluarga daripada dirinya. Kiki merasa hari-harinya semakin berat. Setiap pagi ketika ia bangun, ada rasa kosong yang membelit hatinya. Ketika melihat Saiful tidur di sampingnya, tubuhnya terasa dekat, tetapi hatinya terasa semakin jauh. Keputusan Saiful yang tertunda membuat Kiki merasa seperti berada dalam hubungan yang setengah hati, antara ada dan tiada. Ia mulai bertanya-tanya apakah keputusan itu akan pernah datang, atau apakah ia hanya menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba. Saiful, di sisi lain, merasakan perasaan yang sama. Meski ia sangat mencintai Kiki, tekanan dari keluarga membuatnya terjepit. Ibunya dan Arini terus-menerus menekan, seakan-akan mereka percaya bahwa pernikahannya dengan Kiki adalah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. Saiful merasa seolah-olah tidak ada jalan tengah. Keluarganya memandangnya seperti anak kecil yang harus tunduk pada keinginan mereka, sementara Kiki, yang telah memberi segalanya, merasa semakin terasingkan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang sunyi, ketika Saiful pulang dari tugas dinas yang melelahkan. Ia mendapati Kiki sedang duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan wajah yang tak bisa ia baca. Ketika Kiki mendongak, ada kesan lelah di matanya, namun lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia tak ingin hadapi. Kiki, Saiful mulai dengan suara yang perlahan, kita perlu bicara. Kiki menatapnya dengan tatapan datar. Tentang apa, Saiful? Ini tentang kita. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa sangat tertekan oleh keluarga, dan aku juga merasa kalau aku sudah terlalu jauh menarikmu ke dalam kekacauan ini, kata Saiful,
mencoba merangkai kata-kata. Kiki memandangi suaminya, matanya menyelidik. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan terlalu jauh menarikku? Bukankah ini keputusan kita bersama? Saiful terdiam. Ia mengerti betul apa yang Kiki rasakan. Ia sudah tahu, sejak lama, bahwa Kiki tidak akan pernah menerima keputusan yang setengah-setengah, dan itu adalah alasan mengapa ia begitu ragu. Di hadapan Kiki, Saiful merasa seperti pria yang tidak bisa menjaga kata-katanya sendiri. Ini tentang keluargaku, Kiki. Mereka tidak menganggapmu cukup baik untukku. Dan aku tahu aku harus memilih di antara kamu dan mereka, kata Saiful, suaranya penuh penyesalan, tetapi juga kebingungan. Kiki tertawa pahit, kepedihan terasa begitu jelas di wajahnya. Jadi, selama ini kamu belum memilih aku sepenuhnya? Saiful, aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah aku bagian dari hidupmu atau bukan. Saiful merasa terhimpit. Ia tahu kata-kata ini sangat berat, tetapi ia tak bisa menghindar lagi. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Kiki, tetapi aku juga tidak bisa melawan keluargaku begitu saja. Mereka tidak akan pernah menerima kita. Kiki merasa hatinya hancur. Ia sudah berusaha menerima keluarga Saiful, meskipun mereka terus-menerus menilai dirinya. Ia sudah memberi Saiful ruang untuk berpikir, sudah memberikan kepercayaan penuh pada pernikahan ini. Tapi sekarang, ia merasa seperti orang asing yang terus-menerus diminta untuk membuktikan dirinya. Saiful, kata Kiki dengan suara bergetar, aku sudah berusaha begitu keras untuk menjadi bagian dari hidupmu, untuk menjadi bagian dari keluargamu. Tapi jika akhirnya kamu lebih memilih untuk mendengarkan mereka daripada aku, maka aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Saiful terdiam, tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah sangat mengecewakan Kiki. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sekarang, terus berada dalam ketidakpastian, hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Tetapi, ia juga takut kehilangan keluarganya, terutama ibunya yang selalu menjadi panutannya. Aku ingin yang terbaik untuk kita, Kiki, kata Saiful akhirnya, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa membuat keputusan yang akan memuaskan semua pihak. Kiki berdiri, matanya penuh air mata. Ia berjalan ke arah pintu dan membuka, seperti ingin keluar dari rumah itu, dari situasi yang sudah terlalu lama membelenggu perasaannya. Aku tidak bisa terus begini, Saiful. Aku tidak bisa bertahan dalam pernikahan yang setengah hati. Jika kamu masih ragu, lebih baik kita berpisah. Saiful merasa jantungnya terhimpit. Ia ingin memegang Kiki, tapi saat ia melangkah mendekat, Kiki sudah menoleh dengan tatapan yang penuh kepedihan. Kiki, jangan, kata Saiful, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Tidak, Saiful. Ini sudah terlalu jauh. Aku tahu kamu mencintaiku, tapi kalau kamu lebih memilih keluargamu daripada aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan seperti ini. Aku butuh kejelasan, bukan terus-menerus menunggu keputusan yang tak kunjung datang. Kiki berjalan keluar rumah, meninggalkan Saiful yang hanya bisa berdiri terdiam. Air mata yang hampir tumpah di matanya tak bisa lagi ditahan. Ia tahu bahwa pada titik ini, ia sudah kehabisan kata-kata. Ia harus membuat keputusan, meskipun itu sangat berat. Di luar rumah, Kiki duduk di bangku taman, menggigit bibir untuk menahan tangis. Ia merasa sakit, merasa kehilangan, tetapi di saat yang sama, ada kelegaan yang datang. Setidaknya, sekarang ia tahu. Saiful belum siap untuk membela pernikahan mereka sepenuhnya.
Mungkin itu bukan kesalahannya. Mungkin itu adalah kesalahan takdir yang membawa mereka ke titik ini. Beberapa jam kemudian, Saiful datang mencarinya. Wajahnya penuh penyesalan. Kiki, aku tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. Aku memilih kamu. Kiki menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak, Saiful. Terlalu terlambat. Kamu sudah memilih mereka, dan aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang tidak jelas. Aku butuh seseorang yang bisa memilih aku tanpa ragu. Saiful merasa seolah-olah dunia runtuh di sekitarnya. Ia sudah terlalu lama berlarut-larut dalam keraguan dan sekarang ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan Kiki. Dalam hatinya, ia merasa menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kiki tidak pernah membayangkan bahwa pernikahannya akan berakhir seperti ini. Setelah percakapan malam itu, ia merasa seolah-olah dunia runtuh di atasnya. Semua harapan yang ia bangun bersama Saiful hancur dalam sekejap. Bahkan meski ia sudah berusaha untuk memberi segalanya, untuk bersabar dan berusaha menerima keluarga Saiful, kenyataan itu terlalu pahit untuk ditelan. Setelah malam itu, Kiki tidak tinggal di rumah mereka lagi. Ia memilih untuk tinggal di sebuah apartemen kecil yang sudah ia sewa beberapa minggu sebelumnya, meskipun sebenarnya ia masih berharap Saiful akan datang menemuinya, memintanya untuk kembali, dan membuat keputusan yang benar. Namun, kenyataannya tidak pernah seperti itu. Di sisi lain, Saiful merasa seperti hidupnya terbalik. Ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada, Kiki. Tidak ada lagi senyum yang menenangkan saat pulang dari tugas, tidak ada lagi obrolan santai saat makan malam, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi sosok Kiki yang selalu menjadi tempat ia kembali setelah lelah menjalani hari. Namun, meski perasaan menyesal memenuhi hatinya, Saiful tidak tahu harus berbuat apa. Keluarganya masih menekan, dan dia merasa terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa ia satukan. Ibunya terus-menerus berbicara tentang bagaimana Kiki tidak cocok untuknya, sementara Arini semakin memperburuk situasi dengan menyebarkan gosip tentang masa lalu Kiki yang ia anggap memalukan. Saiful tahu bahwa ia sudah memilih untuk mendengarkan mereka, namun ia tidak pernah menyangka bahwa konsekuensi dari pilihannya akan seberat ini. 1 minggu setelah perpisahan itu, Saiful mencoba menghubungi Kiki berkali-kali. Setiap kali teleponnya tidak dijawab, atau Kiki hanya mengirimkan pesan singkat yang terasa dingin. Saiful merasa semakin frustasi. Ia menyadari, selama ini ia sudah terlalu banyak menunda-nunda, terlalu banyak membiarkan orang lain mempengaruhi hidupnya. Kiki adalah istrinya, dan ia harusnya lebih memilihnya, tanpa ragu, tanpa berpikir panjang. Suatu malam, Saiful memutuskan untuk pergi ke apartemen Kiki. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, namun hatinya tidak bisa lagi menahan penyesalan yang semakin mendalam. Ia berdiri di depan pintu apartemen Kiki, menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Ia merasa seolah-olah setiap detik yang berlalu menambah beban di pundaknya. Kiki membuka pintu, dan wajahnya yang tampak lelah langsung membuat hati Saiful teriris. Kiki tidak mengenakan gaun rumah yang biasanya, ia hanya mengenakan kaos longgar dan celana panjang. Rambutnya yang biasanya terikat rapi kini tergerai acak-acakan. Ada sesuatu yang berbeda dari Kiki, sesuatu yang lebih dingin, lebih jauh, yang tidak pernah Saiful rasakan sebelumnya. "Apa yang kamu cari, Saiful?" Tanya Kiki dengan suara datar, mencoba menjaga jarak. Saiful merasakan dadanya sesak. "Kiki, aku datang untuk meminta maaf.
Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan waktu itu. Aku sangat menyesal. Aku memilih keluarga tanpa melihat kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Kiki menatapnya lama, matanya tidak menunjukkan kebencian, namun juga tidak ada lagi kehangatan yang dulu selalu ia tunjukkan. Ada keheningan yang sangat tebal di antara mereka, seolah kata-kata yang terucap tak lagi cukup untuk mengembalikan apa yang telah hilang. Kamu sudah memutuskan, Saiful. Kamu memilih mereka, jawab Kiki, nada suaranya tenang namun penuh makna. Kamu memilih untuk mendengarkan keluarga dan mengikuti mereka, bukan memilihku. Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha. Tapi sekarang, aku tidak bisa terus menunggu. Saiful merasa seolah-olah bumi terbelah di bawah kakinya. Ia bisa merasakan bahwa ini adalah titik tanpa kembali. Tidak ada lagi kata-kata manis yang bisa meyakinkan Kiki. Tidak ada lagi alasan yang bisa membuatnya berubah pikiran. Kiki, aku sudah salah. Aku sadar itu sekarang. Aku terlalu takut kehilangan keluarga, terlalu takut mengecewakan mereka. Tapi aku sadar, aku sudah kehilangan kamu. Dan aku tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya. Saiful berkata, suaranya hampir pecah. Kiki menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Saiful, aku tahu kamu merasa terjebak, tapi aku juga punya pilihan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguanmu. Aku butuh seseorang yang benar-benar memilih aku, bukan seseorang yang selalu terombang-ambing di antara dua dunia. Kata-kata Kiki menghujam jantung Saiful. Ia merasa seperti baru saja kehilangan segalanya dalam waktu singkat. Ia ingin meraih Kiki, memeluknya, meminta maaf, tetapi saat ia melangkah maju, Kiki melangkah mundur. Kiki, jangan pergi. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, tapi tolong beri aku kesempatan lagi. Kiki mengangkat kepala dan menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Tidak, Saiful. Aku sudah mencoba terlalu keras. Kamu tidak bisa membangun hubungan di atas ketidakpastian. Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan yang seperti ini. Aku ingin hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri, tanpa harus selalu merasa terjebak. Saiful terdiam, seperti dunia terhenti berputar. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menunda-nunda keputusan dan kini Kiki sudah cukup lelah untuk bertahan. Ia telah cukup menderita dalam hubungan yang tidak jelas, dan sekarang dia harus melepaskannya. Aku mencintaimu, Kiki. Aku tahu ini tidak cukup, tetapi aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpamu, kata Saiful dengan suara yang hampir pecah. Kiki menatapnya, lalu menghela napas panjang. Aku juga mencintaimu, Saiful. Tapi kadang cinta saja tidak cukup untuk membuat kita bertahan dalam hubungan yang salah. Aku perlu ruang untuk tumbuh, untuk sembuh, dan untuk move on. Saiful merasa seolah-olah sebuah tirai tebal jatuh di antara mereka. Kiki menundukkan kepala, tidak bisa lagi menahan air matanya. Saat itu, Saiful merasa penyesalan yang begitu mendalam, lebih dari yang bisa ia bayangkan. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menghancurkan segalanya, dan kini Kiki sudah melangkah jauh. Sampai jumpa, Saiful, kata Kiki, suara penuh haru, lalu menutup pintu dengan lembut. Saiful berdiri terdiam di depan pintu yang tertutup, tak bisa bergerak. Semua perasaan yang ia pendam akhirnya tumpah. Penyesalan itu datang terlambat. Kiki pergi, dan ia tahu, kali ini, ia tidak bisa mengubah apapun.
Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan dengan lambat bagi Saiful. Setiap detik terasa seperti seabad, dan setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban yang semakin berat. Kiki telah pergi, dan dengan kepergiannya, Saiful merasakan seolah-olah ia kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak lagi tahu siapa dirinya, dan ia semakin tenggelam dalam perasaan kesepian dan penyesalan yang semakin membakar. Di kantor, rekan-rekannya mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Saiful yang dulu selalu tegap dan percaya diri kini tampak lesu dan jauh. Matanya selalu terlihat lelah, dan tubuhnya seringkali terhuyung, seakan tidak lagi memiliki semangat untuk menjalani hari. Bahkan saat ia pulang dari tugas atau berinteraksi dengan kolega, ia merasa terasing. Semuanya terasa hampa, kosong, dan penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di rumah, situasi tidak jauh berbeda. Saiful duduk sendiri di ruang tamu, menatap kosong pada benda-benda yang dulu menjadi kenangan indah bersama Kiki. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada saat-saat bahagia mereka, saat Kiki menyambutnya pulang dengan senyum hangat, atau saat mereka duduk berdua di ruang makan, berbicara tentang impian dan masa depan. Sekarang, semua itu hanya tinggal kenangan. Tidak ada lagi tawa Kiki, tidak ada lagi suara riangnya yang pernah mengisi rumah ini. Saiful berusaha menghubungi Kiki berkali-kali, tetapi teleponnya selalu tak dijawab. Pesan-pesan yang ia kirimkan hanya diabaikan. Ia merasa semakin terisolasi. Tidak ada yang bisa menghiburnya. Ia berusaha bertanya pada diri sendiri, apa yang salah? Apa yang sebenarnya ia lakukan salah hingga Kiki harus pergi? Namun, jawaban itu sulit didapat. Setiap kali ia mencoba menenangkan dirinya, ia hanya teringat kata-kata Kiki yang terdengar seperti tamparan keras di telinganya. Aku butuh seseorang yang memilih aku tanpa ragu. Kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya, menghantuinya. Ia menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilih Kiki. Ia selalu terombang-ambing di antara keluarga dan istrinya, mencoba untuk menyenangkan semua pihak, hingga pada akhirnya ia kehilangan orang yang paling penting dalam hidupnya. Suatu malam, ketika Saiful duduk termenung di sofa, ibunya datang. Wajah wanita tua itu penuh dengan kekhawatiran, namun ada sedikit kesan kemenangan yang ia coba sembunyikan di balik tatapannya. Saiful, kenapa kamu tampak seperti ini? Tanya ibunya dengan suara lembut, meskipun Saiful bisa merasakan ada nada yang penuh penekanan dalam kalimat itu. Saiful menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ibu, aku sudah kehilangan Kiki. Aku sudah membuat keputusan yang salah. Aku memilih untuk mendengarkan kalian, memilih keluarga, dan sekarang aku sendiri. Ibunya terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Saiful. Ia duduk di sampingnya, mencoba memberi kenyamanan meskipun Saiful tahu bahwa kenyamanan itu hanyalah sementara. Aku tahu kamu merasa kehilangan, Nak, kata ibunya akhirnya, suaranya lembut, namun penuh dengan penyesalan. Tapi ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Kamu harus bisa memisahkan antara keluarga dan istri. Kadang, memilih keluarga adalah keputusan yang lebih bijaksana. Saiful menatap ibunya dengan tatapan kosong. Tapi ibu, aku sudah memilih keluarga, dan kini aku kehilangan semuanya. Kiki, dia bukan hanya istri, ibu. Dia adalah bagian dari hidupku yang paling berarti. Kenapa aku baru sadar akan itu sekarang? Ibunya menarik napas panjang. Mungkin kamu harus melihat ini sebagai pelajaran, Saiful. Tidak semua keputusan dalam hidup ini mudah, tapi kamu harus memikirkan masa depan. Kiki bukanlah perempuan yang cocok denganmu. Kata-kata itu kembali menghantui Saiful. Kiki tidak cocok dengan keluarga mereka?
Apa artinya itu? Ia tidak pernah mendengarkan Kiki dengan hati yang terbuka, tidak pernah mencoba memahami betapa kerasnya Kiki berjuang untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Saiful menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia merasa seperti orang yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Kiki juga merasakan dampak besar dari perpisahan ini, meskipun ia berusaha tegar. Di luar, ia terlihat bahagia menjalani hari-harinya, tetapi di dalam hatinya, luka itu masih terasa. Kiki memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Ia menghabiskan banyak waktu di kantor, berusaha menghindari rumah yang kini terasa seperti tempat asing. Teman-temannya sering mengajaknya keluar untuk makan malam atau jalan-jalan, mencoba membuatnya merasa lebih baik. Tapi setiap malam, ketika ia kembali ke apartemennya, sepi kembali menyelimuti hatinya. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Saiful. Setiap foto yang mereka ambil bersama, setiap kenangan yang mereka buat bersama, semuanya terasa seperti bayangan yang tidak bisa ia hindari. Namun, Kiki tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus melangkah maju, meskipun rasa sakit itu masih ada. Ia mendaftar untuk beberapa kelas menulis kreatif, mulai menulis tentang pengalamannya dan apa yang ia rasakan setelah perpisahan itu. Ia ingin menyembuhkan diri, menemukan cara untuk menerima kenyataan bahwa pernikahan yang ia impikan bersama Saiful telah berakhir. Dan meskipun itu sulit, Kiki tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk dirinya sendiri. Suatu hari, saat Kiki sedang duduk di kafe sambil menulis, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Saiful. Kiki, aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Aku minta maaf. Jika ada kesempatan, aku ingin berbicara denganmu. Kiki menatap pesan itu dengan perasaan campur aduk. Sebuah bagian dari dirinya ingin menjawab, ingin mendengarkan penyesalan Saiful, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa diubah dengan kata-kata. Saiful sudah memilih jalannya, dan ia sudah memilih untuk tidak mendengarkannya. Dengan hati yang berat, Kiki membalas pesan itu dengan singkat, aku tidak bisa kembali, Saiful. Kamu sudah memilih keluarga, dan aku sudah memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa menunggu. Pesan itu terasa seperti penutupan yang pasti, meskipun Saiful pasti tidak akan pernah bisa menerima kenyataan itu. Namun Kiki tahu, hidupnya harus terus berjalan. Walau sulit, ia harus menatap ke depan. Kehidupan Saiful semakin suram. Hari-hari yang ia jalani terasa seperti langkah-langkah berat menuju kehampaan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kosong. Pekerjaan yang dulu ia nikmati kini terasa seperti rutinitas yang tak berarti. Wajah-wajah di sekitarnya, baik rekan kerja maupun keluarga, terasa semakin jauh. Tidak ada lagi kehangatan dalam interaksinya, hanya kehampaan yang menyelimuti hatinya. Saiful tahu, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Penyesalan terus menghantui setiap detik hidupnya. Kiki, yang dulu menjadi cintanya, yang dulu menjadi orang yang selalu berada di sampingnya, kini telah pergi. Dan kini, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kicauan burung di luar jendela tak bisa menenangkan pikirannya. Ia memandang foto-foto Kiki yang ada di atas meja, foto-foto yang dulu dipenuhi dengan kenangan indah, tetapi sekarang semuanya terasa seperti bayangan yang hilang. Saiful merasakan ada bagian dari dirinya yang sudah mati, dan ia merasa semakin terperangkap dalam penyesalan yang tak berujung. Pada malam yang penuh kesunyian itu, Saiful duduk di samping jendela, menatap langit yang gelap.
Ia berpikir tentang semua yang telah terjadi, tentang bagaimana ia telah memilih untuk mendengarkan keluarganya daripada memilih Kiki. Ibunya, yang dulu selalu menjadi panutannya, selalu mengatakan bahwa keluarga harus menjadi prioritas utama. Namun kini, Saiful menyadari betapa salahnya itu. Kiki adalah keluarganya. Kiki adalah orang yang seharusnya ia pilih tanpa ragu. Kiki tidak hanya istri, tetapi juga sahabat dan seseorang yang membuat hidupnya lebih hidup. Dan ia telah membiarkannya pergi. Di sisi lain, Kiki merasa semakin kuat. Meskipun ia merasakan kesedihan yang dalam, ia telah memutuskan untuk tidak lagi menoleh ke belakang. Dia sedang belajar untuk menerima kenyataan bahwa kadang cinta saja tidak cukup untuk menjaga sebuah hubungan. Perasaan yang ia miliki untuk Saiful tetap ada, namun kini ia tahu bahwa untuk tumbuh, ia harus meninggalkan masa lalu yang penuh penyesalan itu. Ia memilih untuk fokus pada dirinya sendiri dan masa depannya. Kiki kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menyelesaikan proyek-proyek yang sudah lama tertunda dan mulai mengeksplorasi minat lain yang ia sempat tinggalkan. Dia mendaftar kursus desain grafis online dan mulai menulis lebih sering, menyalurkan emosinya melalui tulisan. Meskipun hatinya masih terluka, ia merasa bahwa hidupnya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ia kembali menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Namun, Saiful tak bisa lagi melanjutkan hidupnya seperti biasa. Setiap kali ia melihat wajah Kiki dalam foto atau mendengar nama Kiki disebut, rasa sesak di dadanya semakin besar. Ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Ia telah mengambil keputusan yang salah, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Suatu malam, Saiful mendapati dirinya di depan pintu apartemen Kiki, sekali lagi. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah keputusan terakhir yang harus ia ambil. Seandainya Kiki masih ada di hadapannya, apakah ia bisa memperbaiki semuanya? Atau apakah ia hanya akan mendengar penolakan yang lebih keras, yang lebih meyakinkan bahwa ia sudah terlambat? Dengan tangan yang gemetar, Saiful mengetuk pintu. Ia tidak yakin apakah Kiki akan membukanya, namun ia merasa bahwa ia harus mencoba. Begitu pintu terbuka, Kiki berdiri di depannya. Wajahnya tampak tenang, namun ada kesedihan yang tersembunyi di matanya. Kiki, Saiful mulai dengan suara bergetar, aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku memilih untuk mendengarkan orang lain, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku sangat mencintaimu, dan aku tahu sekarang bahwa aku telah kehilanganmu. Kiki menatapnya lama, perasaan campur aduk muncul dalam dirinya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa tertahan. Seiring waktu, ia telah belajar untuk menerima bahwa terkadang cinta bukanlah jawabannya, terutama jika cinta itu tidak dihargai dengan cara yang seharusnya. Aku sudah membuat pilihan, Saiful, jawab Kiki dengan suara tenang, meskipun hatinya terasa perih. Aku tidak bisa kembali. Kita sudah berpisah, dan aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku butuh ruang untuk melanjutkan hidupku. Saiful merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia berdiri di sana, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia ingin memohon, ingin meminta Kiki untuk memberi kesempatan kedua. Namun, ia tahu bahwa kata-kata itu sudah tidak ada artinya lagi. Kiki sudah terlalu terluka, dan Saiful tahu bahwa ia tidak bisa mengubah keputusan yang telah Kiki buat. Saiful, kata Kiki lagi, suaranya lebih lembut kali ini, kamu harus move on. Kita berdua harus melanjutkan hidup kita. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah,
tapi tentang apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Kata-kata Kiki mengena tepat di hati Saiful. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi jalan yang bisa ia ambil untuk kembali ke masa lalu. Ia menatap Kiki satu kali lagi, mencoba mengingat setiap detil wajahnya, senyumannya, cara dia berbicara, tetapi semua itu terasa semakin jauh. Dengan langkah berat, Saiful mundur perlahan dari pintu apartemen Kiki. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Kiki menutup pintu dengan lembut, dan Saiful merasa seperti sebuah babak kehidupan telah selesai. Di tengah malam yang sunyi, Saiful duduk di tepi tempat tidurnya, merasa semakin terasing dari dunia. Penyesalan semakin menghimpit dirinya. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Perasaan kosong itu begitu dalam, seolah-olah ia telah kehilangan bagian terbesar dari dirinya. Hari demi hari berlalu, dan Saiful merasa semakin tenggelam dalam depresi yang semakin parah. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Hidup yang dulu terasa penuh dengan tujuan kini terasa hampa. Ia seringkali terjaga di malam hari, menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun jawabannya selalu sama, waktu tak bisa diputar kembali, dan Kiki sudah memilih untuk melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Saat itu, Saiful tahu satu hal, tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah ia lakukan, dan kini ia harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian. Mungkin ini adalah hukuman bagi dirinya yang telah memilih dengan ragu. Kini, ia tidak hanya kehilangan Kiki, tetapi juga dirinya sendiri.